melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Cahyokumolo resmi menghapus tenaga honorer pada 2023. Dengan penghapusan ini bukan tidak mungkin para tenaga honorer saat ini menjadi pengangguran dan justru menjadi beban negara. Lalu apa yang menjadi dasar penghapusan tenaga honorer ini? Tepatkah penghapusan dilakukan di saat ekonomi masyarakat sedang dalam masa pemulihan? Kita akan membahasnya malam ini bersama pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Pak Trubus, apa kabar? Selamat ya malam Mas, sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah. Ya Pak Trubus, dari berbagai media banyak yang menuliskan dengan penghapusan tenaga honorer di 2023 ini dalam tanda petik menjadi kiamat bagi para tenaga honorer atau sudah menjadi cerita kelam bagi tenaga honorer. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, saya melihat memang kondisi yang terjadi ini kan seperti dipaksakan. Jadi kebijakan ini dipaksakan untuk diterapkan karena memang pemerintah dasarnya adalah merujuk PP 49 kan, yang dimana terbit 28 November 2018. Artinya 5 tahun kemudian ditentukan di situ berarti November 28 itu. Ini tahun 2023 itu harus sudah selesai, artinya sudah tutup, tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer, Mas. Jadi istilahnya terus kiamat bagi honorer karena tidak lagi ada honorer situ. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa situasi yang ada itu menurut saya memang dipaksakan sekali karena sebenarnya ada banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan. Artinya pemerintah belum punya solusi yang komprehensif menurut saya di tengah situasi memang masyarakat terdampak COVID juga ya situasinya. Tetapi yang jelas mereka tenaga honorer ini ada banyak ya masalah, di antara masalah administrasi yang memang tidak terafirmasi sebagaimana guru. Kalau guru baik K2 maupun yang honorer ya K2 maupun non K2 itu kan langsung tanpa tes itu. Itu kebijakan yang cukup bagus, itu artinya sangat mendukung gitu. Tetapi untuk yang non guru itu yang kasihan gitu. Yang non guru ini mau tidak mau harus mengikuti pola yang dinamakan tes P3K ataupun PNS. Nah, tentu sudah pemerintah mengatakan ini dasarnya adalah mereka sudah diturunkan passing grade-nya katanya gitu. Artinya mereka lebih mudah diterima. Tetapi kalau misalnya nanti tidak diterima lagi lah, ini otomatis mereka ini menjadi pengangguran juga kan, situasinya jadi sangat sulit lagi gitu loh Mas. Apakah itu artinya tidak ada jaminan dari pemerintah para tenaga honorer ini ketika nanti tidak boleh lagi untuk bekerja lalu direkrut menjadi CPNS tidak akan diterima begitu gara-gara passing grade atau ada beberapa kriteria yang tidak bisa diakomodir oleh para tenaga honorer ini? Iya, bisa jadi karena yang terjadi tentu pemerintah nanti alasannya Anda kan sudah dimasukkan sebagai outsourcing saja gitu. Karena ini sementara untuk tenaga-tenaga seperti sapam, istilah pokoknya itu sapam, security, OB dan sebagainya, itu yang tenaga kebersihan ya, yang memang mereka ini nanti ditempatkan sebagai outsourcing saja gitu. Artinya pemerintah menemukan dia sebagai outsourcing. Tetapi yang jelas menurut saya ini menjadi masalah karena apa? Karena tetap saja sebenarnya ini tanggung jawab pemerintah ya, agar mereka tidak semata-mata kalau tidak lulus menjadi pengangguran hanya outsourcing aja. Karena outsourcing ini kan pengertiannya kalau dibutuhkan. Kalau misalnya mereka tidak dibutuhkan, berarti kan mereka artinya jadi penganggur. Padahal selama ini kan mereka sudah istilahnya berkeringat bercucuran lah bekerja di sebagai tenaga honorer, baik di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu maksud saya. Ya, itu artinya penghapusan tenaga honorer ini akan berdampak luas, salah satunya adalah pengangguran. Kemudian bagaimana dengan Anda melihatnya? Nanti akan berdampak pada pelayanan, aspek pelayanan dari pemerintahan itu sendiri, karena banyak tenaga kerja yang dihapuskan begitu. Iya, menurut saya ini juga menjadi problem karena apa? Karena terutama di daerah ya, karena mereka-mereka di daerah ini banyak juga ASN yang pensiun kan. Karena pensiun, kemudian untuk mengisi jabatan-jabatan atau mengisi pekerjaan itu sendiri, itu kan harus merekrut lagi. Nah, untuk merekrut ini kan butuh proses waktu tersendiri kan, apalagi kemudian pemerintah daerah dihadapkan oleh keterbatasan berdasar. Nah, otomatis ini yang ada kan selama ini dibantu oleh para honorer ini gitu. Nah, otomatis karena honorer sudah tidak ada, tidak diperbolehkan baik untuk non P3K maupun untuk non ASN juga sudah tidak boleh gitu ya. Jadi dengan demikian mereka
otomatis pekerjaannya menjadi menumpuk gitu. Karena menumpuk, nah pelayanan publik akan sedikit banyak terganggu gitu Mas. Untuk jangka pendek lah terutama. Tetapi nanti untuk jangka menengah, jangka panjang kan tentu dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada akan bisa terjadi karena penyesuaian terutama penggunaan ini sistem digital itu Mas. Jadi digitalisasi pelayanan publik itu akan menutup itu semua. Tapi untuk jangka pendek ini tentu akan pemerintah daerah layanannya akan menghadapi banyak masalah baru. Saya rasa itu Mas. Ya, salah satu alasan penghapusan tenaga honorer adalah karena banyaknya sub-sub pekerjaan yang merekrut sendiri tenaga honorer itu tanpa melalui HRD gitu. Apakah ini artinya kemudian sistem perekrutan baik itu di pemerintahan atau di banyak perusahaan itu harus dievaluasi agar tidak adanya terjadi penghapusan tenaga honorer ini? Iya, menurut saya memang ini persoalan perekrutan ataupun pengadaan ASN maupun yang non honorer ini memang selama ini kan jujur saja banyak masalah gitu. Artinya di situ yang namanya honorer hanya dipakai sebagai melengkapi lah, banyak supporting terhadap keberadaan ASN itu sendiri ya. Tetapi karena pemerintah dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 itu di situ di pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN di pasal 5 itu pasal 6 disebutkan itu hanya PNS dan hanya PNS dan P3K. Nah karena adanya itu maka honorer ditiadakan. Tetapi namun demikian menurut saya ini solusinya yang nggak ada jelas gitu. Artinya mereka-mereka yang kategori administrasi itu belum ada solusinya. Yang ada solusi baru pada tataran guru gitu ya. Yang guru honorer itu ada solusinya. Mereka tanpa tes hanya di semacam background checking aja mereka otomatis nanti diterima gitu. Tetapi untuk yang non guru itu otomatis harus mengikuti tes gitu. Nah tes ini kalau mereka meskipun passing grade-nya diturunkan tetap tidak ada jaminan mereka diterima kan karena memang situasi karena umur, situasi kondisi di daerah masing-masing, pengetahuannya juga berbeda-beda. Nah ini saya rasa juga harus ada pemikiran-pemikiran ini gitu ya, pemikiran-pemikiran sifatnya jangka panjang lah gitu. Artinya jangan memberikan satu keputusan yang seolah-olah ini mereka menjadi kiamat tidak bisa bekerja lagi kan itu Mas. Ya, pelayanan publik apa yang akan paling terdampak jika tenaga honorer ini dihapuskan Pak Trubus? Ya kalau saya lihat paling di ini tataran administrasi yang paling banyak ya, pelayanan administrasi. Mungkin kalau guru kan sudah ada solusi, meskipun guru tenaga kesehatan dianggap sudah solusi, tapi saya rasa itu juga belum begitu optimal untuk jangka pendek ini gitu kan. Nah yang jelas untuk tenaga administrasi mesti layanan-layanan terkait yang ada di daerah itu macam-macam Mas, baik layanan soal perizinan, soal terkait dengan pengurusan dokumen-dokumen, termasuk sertifikasi tanah misalnya, dan sebagainya itu saya rasa masih terjadi pelayanan yang menghambat kan, termasuk juga hal ini misalnya samsat, misalnya pelayanan itu juga mungkin akan terpengaruh juga. Artinya karena ini sifatnya jangka pendek, tentu nanti akan ada penyesuaian gitu. Meskipun nantinya jangka menengah, jangka panjang akan terselesaikan juga gitu. Hanya dalam jangka pendek ini akan ada terjadi gagap lah ya. Artinya pemerintah daerah nanti gagap bingung harus bagaimana supaya pelayanannya tetap cepat, tetap terjamin dan tetap terkendali. Itu yang jadi masalah kan itu. Ya, itu artinya sebelum tanggal 28 November nanti ketika tenaga honorer sudah sama sekali dihapuskan, itu pemerintah harus sudah memiliki solusi jangka pendek maupun jangka panjang terkait bagaimana nanti pelayanan terhadap publik agar tidak terganggu dengan penghapusan tenaga honorer ini. Begitu, Pak Trubus? Iya, jadi harus ada solusi. Artinya sampai tanggal 28 kan itu artinya pemerintah harus memberikan ruang kepada mereka honorer ini. Meskipun ada dikatakan tadi guru juga sudah solusi tidak batas, tetapi itu kan guru yang terdata dalam namanya Depodik ya. Depodik itu data pendidikan untuk guru lah, itu ada pendidikan gitu, pendidikan. Tapi bagi mereka yang non itu Depodik kan juga mereka juga ada kan misalnya, karena ini kan harus ikut tes juga gitu. Saya rasa itu juga akan menjadi problem karena selama ini juga mereka banyak yang mengisi kekosongan mengenai tenaga guru, tenaga pengajar di daerah. Nah, di sisi lain memang kemudian untuk sampai tanggal 28 ini pemerintah tetap harus mencarikan solusi, tidak semata-mata oh ya ini nanti Anda masuk outsourcing gitu, misalnya dinyatakan outsourcing saja berdasar kebutuhan. Tetapi saya rasa ini akan menjadi problem karena apa? Karena selama ini ASN ini sangat terbantu sekali gitu, sangat terbantu sekali dengan keberadaan tenaga honorer itu. Tapi kalau tiba-tiba misalnya ASN ini kebetulan sebagian sudah pensiun misalnya sampai tanggal 28 ini sudah banyak yang pensiun umpamanya, lah ini otomatis kan
di bidang itu ya karena tidak ada honorernya berarti terganggu dong pelayanannya karena tidak ada SDM-nya di situ. Mungkin akan diambil alihkan dari tenaga lain kan gitu. Tetapi kan membutuhkan proses juga kan, membutuhkan waktu karena ini persoalannya kan persoalan dalam konteks pelayanan publik, Mas. Ya, selain proses juga butuh anggaran. Nah, saya jadi penasaran nih Pak Trubus, apakah Anda punya catatan berapa sebenarnya anggaran untuk tenaga honorer selama ini? Apakah memang membebani keuangan negara hingga akhirnya diputuskan untuk menghapus tenaga honorer? Lalu bagaimana dengan perbandingannya dengan merekrut tenaga outsourcing? Iya, kalau selama ini pemerintah sebenarnya kalau secara keseluruhan ya tidak terlalu membebani ya dalam hal ini ya, karena memang mereka di daerah-daerah itu sudah punya solusi masing-masing lah ya, artinya punya cara untuk membayar karena selama ini kan payroll, mereka itu payroll. Nah nanti kan kalau sudah sudah melalui proses yang namanya honorer, artinya sudah ini, nah itu nanti mereka kategorinya melalui ini umum ya, melalui umum. Ya, kalau sekarang kan selama ini kan melalui payroll gitu. Nah gajinya ini selama ini memang sebenarnya kalau di beberapa daerah hasil penelitiannya itu sebenarnya